Halo Mbak Oke, Novi. selamat siang Pak Robi. Siang Mbak Novi. Selamat siang teman-teman semua. Nah, kita sudah terhubung dengan narasumber kita pada siang hari ini. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan teman-teman, siang hari ini kita akan membahas banyak sekali hal ya yang perlu kita bahas pada live streaming hari ini. Karena ternyata prediksi kita di live streaming sebelumnya sudah terjadi di hari ini teman-teman. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan dan teman-teman juga tadi sudah katakan bahwa hari ini harga emas naik lagi Kak. Betul. Hari ini harga emas naik lagi teman-teman. Jadi kita akan membahas beberapa hal seputar harga emas yang lagi dan lagi memberikan kejutan untuk kita semua pastinya. Baik Pak Robi, melihat update harga hari ini Pak, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui ya, harga emas fisik JFX Gold X ternyata menyentuh 4.000 US dollar per troy ounce pada hari ini Pak. Walaupun sebelumnya mungkin kita sudah pernah prediksi akan mencapai 4.000 ini di akhir minggu ya Pak ya. Kita sempat Iya benar, tebak-tebak. iya. Ternyata Jadi di kita hari ini salah Pak, dulu hari sih. Rabu, Pak. Gimana pendapat Bapak Pak? Iya, jadi kita kayak saya berasa kayak salah lagi nih. Ini tembusnya lebih cepat gitu loh. Jadi saya kurang tahu nih kalau misalnya di akhir bulan ini bisa sampai berapa gitu loh. Jadi kalau prediksi-prediksi sih ya misalnya dia udah sentuh 4.000, menurut saya sih dia udah nggak ada rem lagi di stop. Tapi kita juga mesti expect ada dikit pullback karena pasti ya yang udah pegang lama mau profit sedikit di situ. Oke, nah memang teman-teman kalau yang teman-teman sudah pernah mendengarkan penjelasan Pak Robi di live streaming sebelumnya, memang saat itu kita pernah bertanya ya, Pak kira-kira akan menyentuh 4.000 US dollar per troy ounce ini kapan? Nah waktu itu kita lihat memang di pergerakannya di hari Senin kemarin, sepertinya memang ada peluang 4.000 ini akan tercapai di akhir minggu ini, tapi ternyata balik lagi mungkin karena memang satu dan lain hal ya Pak ya, akhirnya 4.000 ini tercapai lebih cepat dibanding prediksi kita, yakni di hari Rabu. Nah kalau misalnya kita lihat Pak, pada 3 hari belakangan ini ya, Senin, Selasa, dan juga Rabu, seperti yang kita tahu memang harga emas fisik JFX Gold X ini menyentuh 3.900 itu kan di hari Senin ya Pak. Kemudian Senin, Selasa, dan Rabu hari ini dalam rentang waktu 3 hari ternyata harganya berhasil untuk membawa ke angka 3.000 US dollar per troy ounce nih Pak. Membutuhkan waktu hanya 3 hari. Kalau misalnya boleh tahu mungkin Pak, apa yang sedang terjadi di market saat ini sehingga dalam kurun waktu 3 hari ternyata bisa menyentuh kembali membahas tentang harga yang lagi-lagi mencetak rekor baru gitu Pak. Sebenarnya gini kan, yang kita udah tahu US lagi shutdown. Nah US shutdown ini udah minggu kedua dong. Tapi itu nggak ada namanya slowdown. Jadi artinya itu kita orang kemungkinan besar itu masih lanjutin sampai minggu depan. Juga Fed cut itu tambah strong gitu. Jadi orang prediksi udah bukan 90% lagi, itu 99% udah kemungkinan itu 100% dia bakalan turun suku bunga di Oktober 28 ini. Nah, jadi semua orang itu ganti balik lagi ke safe haven gitu, karena kita orang nggak bisa lihat itu kapan ini dealnya bisa cepet mungkin udah make a deal untuk shutdownnya dibuka gitu loh. Karena shutdown ini ya itu dampaknya kemana-mana, itu ke ekonomi, ke Indonesia juga kedampak karena dia orang juga gimana ekspornya pasti ke delay di situ semuanya di situ. Nah semua dunia juga pasti ke delay, jadi ya bisnis gak bergerak, yang paling aman ya udah safe haven dulu gitu loh. Jadi kan kita orang juga nggak mungkin bisnis gak bergerak, kita orang nggak mungkin invest di saham kan. Perusahaan karena perusahaan juga pasti nggak bergerak di situ. Ya, yang aman semuanya pindah ke emas. Dan juga sekarang geopolitician di dunia ini tuh juga lagi uncertain ya. Jadi kayak konfliknya bikin semua negara-negara itu lagi uncertainty. Nah situ yang bikin semua orang tambah worry di situ. Oke, Pak Robi tadi kan sempat disampaikan ini sudah minggu kedua ya Pak ya shutdownnya pemerintahan Amerika Serikat. Kalau boleh tahu kira-kira shutdown ini akan berlangsung berapa lama Pak? Masih belum tahu. Rekod terlama itu 35 hari. Jadi emang orang rekod paling cepat itu berapa hari udah shutdown langsung dibuka. Yang penting itu dua pihak party itu udah agree semua budgetnya mau taruh di mana.
Jadi presiden udah agree, semua udah agree itu udah bisa langsung dibuka. Jadi orang harapnya itu seminggu 2 minggu, tapi pikiran orang-orang semua itu prediksi itu kayaknya nggak ada slowdown, kayaknya minggu ketiga pasti masih shutdown. Nah, situ yang bikin orang worry di situ. Yang pentingnya itu dua pihak itu udah bisa ngalah, baru bisa dibuka lagi. Budgetnya udah di agree, mau pakai di mana, nah, bisa. Oke, berarti memang maksimalnya itu ada di 35 hari ya Pak, untuk batas maksimalnya ya? Eh, nggak ada maksimal sih, Oh, itu tidak ada rekor maksimal. tertinggi. Ya, rekor terlama itu di Rekor 35 terlamanya di hari. Ya, 35 hari. ya kurang lebih 35 hari. Jadi bisa aja lewatin rekor 35 gitu loh. 35 ya? Bisa aja rekor, iya. Bisa Bisa aja itu bisa lebih, lebih lagi ya. iya bisa Tapi lebih emang cepat atau terlama bahkan itu lebih lambat ya Pak? sebulanan. Iya. Iya, itu ya teman-teman ya. Jadi memang berarti secara tidak langsung sebenarnya yang mempunyai pengaruh besar terhadap pergerakan emas saat ini ya shutdown dari pemerintahan Amerika Serikat sendiri ya Pak ya. Karena secara tidak langsung seperti yang Pak Robi sampaikan teman-teman, ketika US shutdown ini terjadi, maka adanya hambatan yang terjadi pada ekonomi global khususnya untuk di Amerika Serikat sendiri. Dan hal ini ternyata yang menjadi penyebab kenapa banyaknya investor yang mulai berlarian untuk mencari aset yang bisa melindungi ya, salah satunya adalah emas yang dikenal sebagai safe haven ini. Baik, Pak Robi, kita kan sudah mengetahui ternyata hari ini harganya itu berhasil tembus di 4.000 US dollar per troy ounce. Nah, kalau misalnya Iya. kita melihat Pak sejauh ini pergerakannya dan mengingat tadi juga US shutdown-nya berdasarkan catatan terakhir itu paling lama di 35 hari Pak. Nah kalau misalnya kita lihat berdasarkan pergerakan saat ini, kira-kira Pak, untuk akhir bulan Oktober sendiri, kondisinya akan seperti apa? Eh, Kalau menurut saya sih pasti bisa itu, pasti tembus terus. Itu kayak menurut saya sih gak ada remnya gitu loh. Gak ada remnya. Mungkin bisa turun di bawah 4.000. Itu paling cuma sebentar karena yang orang profit taking, tapi orang tahu ini 28, tanggal 28 itu kan ada Fed minute di situ. Nah, jadi menurut saya sih pasti naik terus gitu. Jadi kalau saya lihat dari posisi sini, saya lihat dari grafnya, lihat dari graf, kalau saya lihat sini itu nggak ada resistannya lagi, jadi saya nggak kelihatan resistannya di mana gitu lah. Jadi kalau saya lihat resistannya paling di 4.050, kalau misalnya tembus 4.050, next resistance-nya kita taruh di 50 lagi, 4.100 gitu. Kalau dia break terus, itu pasti naik terus. Jadi kalau saya lihat di sekarang, spotnya itu cuma di 3.990 di spotnya di situ. Jadi kalau mau turun di situ, itu rada susah sih untuk bulan ini. Oke, berarti kemungkinan besar ya memang tidak ada rem ya Pak untuk beberapa hari ke depan ya Pak. Sepertinya harganya akan terus mengalami penguatan ya Pak, khususnya untuk harga emas. Iya benar Itu gitu. Kalau menurut saya sih pasti job data itu pasti melemah, semua US data itu pasti melemah. Itu data-data yang keluar tadi itu pasti melemah, itu bikin orang tambah worry-nya di situ. Oke, teman-teman, itu bisa menjadi informasi atau insight kepada teman-teman semua bahwa memang saat ini harga emas fisik JFX Gold X yang transaksinya menggunakan harga pasar dunia ini memang terbukti sudah berhasil menyentuh posisi tertingginya yang lagi-lagi kembali mencetakkan rekor baru di posisi 4.000 US dollar per troy ounce teman-teman pada perdagangannya hari Rabu ini. Nah, apabila tadi seperti yang Pak Robi sampaikan, sepertinya memang untuk bulan Oktober sampai dengan akhir Oktober nanti, sepanjang bulan Oktober rasanya karena sudah menyentuh angka 4.000 rasanya memang melihat kondisi belakangan ini harga emas akan terus mengalami penguatan ya, tancap gas terus teman-teman tanpa ada rem sepertinya. Jadi ini bisa menjadi peluang bagi teman-teman yang mungkin masih belum memutuskan atau masih belum yakin atau masih ragu untuk mulai membeli atau melakukan menabung ya, investasi ataupun menabung emas fisik. Mungkin teman-teman bisa coba pikirkan lagi karena kita sudah lihat memang sejauh ini pergerakannya sangat signifikan seperti itu. Tapi balik lagi untuk kepada
keputusan apakah teman-teman ingin melakukan pembelian ataupun penjualan, teman-teman terus untuk memantau dan mencari informasi supaya teman-teman juga tidak melakukan hal tersebut berdasarkan keinginan atau misalnya sekedar ikut-ikutan atau FOMO gitu ya teman-teman. Jadi bisa untuk diketahui informasinya terlebih dahulu supaya meyakinkan teman-teman semua. Oke, Pak Robi, kalau misalnya seperti yang Bapak pernah sampaikan sebelumnya, Pak, nanti kan The Fed ini akan kembali mengumumkan ya, Pak ya, akan mengumumkan kebijakannya mereka, apakah mereka akan melakukan pemotongan suku bunga, walaupun jika melihat kondisi saat ini memang sepertinya sudah 80% pemotongan suku bunga akan dilakukan. Dan kalau misalnya kita lihat kondisi market saat ini memang ekspektasi pasar terhadap pemotongan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat ini sudah semakin besar, Pak. Ekspektasinya sudah semakin besar, market sudah semakin yakin bahwa The Fed akan melakukan pemotongan suku bunga pada meeting mendatang, dan seperti yang kita tahu, hal ini ternyata memberikan dorongan terhadap laju harga emas yang sampai hari ini ternyata pergerakannya sangat kencang sekali. Nah, mungkin Pak boleh dijelaskan kepada teman-teman semua sebenarnya apakah pengaruh apa yang dimiliki oleh keputusan The Fed sehingga hal ini menjadi dinanti-nanti termasuk dalam update harga emas. Silahkan Pak Robi. Kalau bisa yang ngomong secara nggak langsung, itu kan kalau kita orang suku bunga diturunin, jadi emang jadi gak gitu menarik. Artinya kita orang taruh di bank, duitnya dapatnya lebih kecil bunganya lebih kecil, jadi nggak gitu menarik. Nah juga salah satu hal itu bikin foreign gak ada untuk investasi Amerika gak gitu menarik juga. Nah di Amerika punya investor juga nggak mau invest di Amerika, bisa aja kalau nggak mau jauh-jauh, misalnya dia nggak bisa dapat di peluang yang lebih bagus, yang paling gampang pindah ke emas. Nah di situ, jadi directly dia potong suku bunga itu bikin emas itu naik lebih cepat. Nah, di situ. Oke, baik Pak Robi. Berarti memang secara tidak langsung sebenarnya apa yang menjadi keputusan dari Bank Sentral Amerika Serikat ini memang memberikan pengaruh ya Pak ya, baik untuk kondisi pasar, terlebih untuk harga emas yang saat ini sedang kita pantau bersama, seperti itu ya Pak Robi? Iya benar. Oke, baik Pak Robi, kalau misalnya kita lihat nih Pak, Goldman Sachs akhirnya memberikan pengumuman terkait dengan prediksi terbarunya mereka. Mereka juga merubah prediksinya Pak, ternyata setelah yang awalnya itu di 4.300 pada akhir tahun 2026, sekarang mereka merubah prediksinya menjadi 4.900 US dollar per troy ounce untuk di akhir tahun 2026. Nah kalau misalnya pendapat Pak Robi sendiri Pak, kira-kira apakah Bapak setuju dengan pendapatnya Goldman Sachs atau memiliki pendapat lain? Goldman Sachs sangat respectable banget ya, jadi apa dia prediksi itu juga lumayan accurate. Kalau menurut saya itu high end scenario banget, jadi benar-benar itu udah benar-benar ada scenario apa yang resiko apa yang bisa bikin dia tembus sampai 4.900. Kalau mau tembus 4.900 menurut saya sih di tahun ini kalau dia bisa break 4.900 itu pasti tercapai. Jadi di end of this year 2025 saya masih untuk mencapai 4.500 menurut saya itu masih 50-50 gitu loh. Jadi kalau saya lebih comfortable kalau saya bisa predict itu di end of this month itu 4.100, end of November yang bulan sebelah itu 4.200, jadi end of this itu prediksi saya di 4.300, jadi tambah 100 tiap bulan gitu. Tapi kalau misalnya ada kayak shutdown-nya minggu depan itu masih belum bisa diberesin, menurut itu kemungkinan bisa ke 4.500. Kalau misalnya dia sampai 4.500, 4.900 menurut saya sih bisa. Tapi juga mesti tahu di tengah-tengahnya pasti ada 10% punya koreksi gitu. Pas lagi naik tinggi kayak sekarang ini kan langsung tembus ke all time high 4.000, pasti ada koreksi, kita baru bisa naik lagi. Nggak mungkin 4.000 terus naik terus.
Oke, berarti untuk tahun 2025 sendiri memang diprediksi kira-kira setiap bulannya itu akan meningkat 100 ya Pak ya? Kalau misalnya Ya, sekarang kalau saja saya ya di 4.000 kalau untuk saya Oktober. prediksi kayak gitu Pak. Mm-mm. Oke, di Sorry Oktober sorry saja Bang. kita sudah ada di angka 4.000 US dollar per troy ounce. Berarti kan Oktober, November, Desember, kemungkinan Desember bisa di 4.200 gitu. Berarti balik lagi yang namanya prediksi bisa jadi lebih cepat atau bahkan lebih lama dari prediksi ya Pak untuk menyentuh angka tersebut. Balik lagi dengan kondisi ekonomi global yang terjadi seperti apa ya Pak Robi? Iya benar. Oke, baik. Pak Robi, kita sudah membahas nih Pak, bagaimana kondisi harga hari ini. Kemudian juga kita sudah beberapa kali membahas terkait kondisi harga emas dan juga ekonomi global di beberapa hari yang lalu. Kalau dari Metal Go Plus sendiri nih Pak, menyikapi terjadinya penguatan harga yang terjadi belakangan ini. Kira-kira dari Metal Go Plus sendiri menyikapi hal ini seperti apa Pak Robi? Oke, kalau di Metagor ya, kalau menurut saya sih, kalau kalian mau invest, mau nabung, kita orang jangan ikutin headline. Jadi yang selalu saya advise orang itu konsisten. Nah, bisa aja kita orang invest itu di PD kan bagus kan, dapat 5% cashback. Jadi pas ada PD kita orang nabung di situ, nabung sesuai nabung. Jangan ikutin outtrend, saya bilang FOMO, kita orang ikut orang beli. Ya kita orang nabung ya sesuai aja, sesuai kemampuan kita, konsisten, itu udah cukup sebenarnya di Metagor. Jadi saya selalu sarangin orang, teman-teman, teman saya semuanya konsisten, jangan ikutin headline. Headline emas lagi naik, kita udah invest bagus, itu rezeki kita. Kalau bukan, kita tetap nabung aja, rezeki pasti bisa dapet gitu. Rezeki nggak mungkin bisa ketok pintu kita kalau kita nggak buka pintunya. Kita mesti keluar, cari rezeki baru bisa cari kita. Nggak mungkin kita orang duduk-duduk aja, nggak males-males, ya, rezeki masa ketok pintu kita di rumah, nggak mungkin. Setuju teman-teman. Jadi memang balik lagi ya, ini keputusannya ada di teman-teman semua. Apakah teman-teman memutuskan untuk menjadi penonton saja ya Pak ya, berada di bangku penonton untuk terus melihat update harga emas yang setiap harinya gitu ya mengalami penguatan ataupun ada yang terjadi pelemahan atau koreksi, atau teman-teman memutuskan untuk terjun dan merasakan langsung ya, mencari pengalaman secara langsung untuk mengikuti pergerakan harga emas dengan memutuskan untuk melakukan transaksi di dalamnya seperti itu. Tapi balik lagi memang seperti yang Pak Robi sampaikan, rezeki itu akan datangnya ketika memang kita sudah berusaha. Jadi memang perlu ada start dulu untuk mencapai finish ya Pak Robi. Iya benar, kayak kalau salah satu citra gini, Mbak Novi ke kantor pas boleh tanya, saya boleh tahu ya, Mbak Novi kelihatan berapa banyak mobil warna merah? Kita nggak tahu, Pak Novi juga pasti bilang 1-2, karena kita nggak perhatiin. Gitu, kalau saya bilang besok kamu kasih saya tahu dah, ada berapa mobil merah Mbak Novi kelihatan dari rumah ke kantor. Nah, Mbak Novi baru diperhatiin. Nah, dari situ, jadi kalau kita benar-benar keluar, benar-benar lihat, benar-benar cari, rezeki pasti datang. Betul teman-teman, sepakat sekali. Jadi memang balik lagi, ini keputusannya ada di teman-teman seperti itu ya, karena kami hanya bisa memberikan atau menyajikan informasi sebagai informasi tambahan mungkin ya untuk teman-teman semua yang mungkin juga sudah melakukan riset atau mencari tahu di luaran sana, karena sekarang banyak sekali sumber-sumber yang bisa teman-teman dapatkan gitu ya. Ada berbagai macam jenis sumber untuk informasi seputar market, kemudian investasi ataupun harga emas yang bisa tentunya teman-teman pelajari seperti itu. Baik, teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya untuk membacakan update harga emas, karena seperti biasa sudah ada beberapa teman-teman yang meneror ini untuk silahkan langsung disampaikan berapa update harga emasnya. Oke, silahkan dicatat teman-teman ya, atau teman-teman mau melihat harganya secara langsung di aplikasi Metal Go Plus juga boleh banget. Teman-teman bisa download aplikasinya di App Store ataupun Play Store. Ini saya akan bacakan, mohon bersabar, saya akan bacakan untuk update harga emas fisik JFX Gold X. Di
di aplikasi Metal Go Plus, teman-teman, pada perdagangan hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, harga emas fisik JFX Gold X untuk harga beli. Untuk harga belinya berada di angka 4.003.73 US dollar per troy ounce. Kemudian untuk harga jualnya berada di 4.031 US dollar per troy ounce. Dan untuk satuan gramasi per 1 gram, harga emas fisik JFX Gold X di aplikasi Metal Go Plus untuk harga beli berada di Rp2.163.079 per gram. Kemudian untuk harga jualnya berada di Rp2.116.442 per gram. Itu adalah update harga hari ini. Jadi tadi sudah menunggu dan menanti gitu ya berapa harganya. Silahkan teman-teman bisa pikirkan kembali apa yang kiranya akan teman-teman lakukan dengan update harga yang tadi sudah saya sampaikan. Karena sekedar informasi, harga emas fisik JFX Gold X pada perdagangan hari ini, teman-teman, itu tercatat terjadi penguatan sebanyak 1,08% ya dalam satu hari perdagangannya, setelah kemarin kalau tidak salah juga menguatnya hampir 1% di sekitar 94 atau 0,94 atau 0,95% kalau tidak salah. Nah, jadi teman-teman, silahkan apabila yang ingin melakukan pengecekan secara langsung, teman-teman silahkan untuk mampir ke sosial medianya Metal Go Plus ya di metalgo.co. Itu bisa, atau mau langsung cek di aplikasinya ya, itu juga bisa karena di situ harganya diupdate secara real time ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa saksikan dan juga lihat perubahan harga setiap menitnya seperti itu. Baik, saya akan membuka sesi Q&A. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan harga emas, teman-teman yang ingin bertanya kepada saya ataupun kepada Pak Robi, silahkan untuk memberikan pertanyaannya di kolom komentar. Pak Robi, tadi sempat ada yang bertanya terkait program Payday Sale sudah selesai ya Pak ya? Payday Sale ya Pak? Ya, sudah selesai gitu. Payday Sale bahkan ada di tanggal 25 sampai tanggal 5. Jadi Metal Go pasti diumumin lagi di Oktober ini ada ya metode payday sales lagi gitu. Tapi jangan takut, kita masih ada 1% gitu. Jadi belanja seharga value 100.000 udah dapat 1% kembali. Nah, itu udah lumayan cukup artinya. Udah lumayan banyak sih sebenarnya. Kita orang mana sih ya beli ke toko mana yang jual emas dikasih cashback gitu. Tuh, kalau misalnya Payday Sale memang kata Pak Robi sudah selesai teman-teman. Itu programnya berjalan dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 5 ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mengincar cashback 5% di transaksi di atas 5 juta dari Metal Go Plus, silahkan untuk tandai kalendernya ya di tanggal 25 Oktober nanti, tanggal 25 sampai dengan tanggal 5. Itu nanti akan berlangsung lagi program Payday Sale. Jadi buat teman-teman yang sudah menanti atau kelewatan nih di bulan ini, silahkan ditandain dulu kalendernya, atau nanti bisa Pak Robi akan sampaikan lagi mungkinnya nanti kita kalau di live di tanggal 25 nanti akan kita ingatkan kembali untuk teman-teman bisa memanfaatkan program tersebut. Karena seperti yang Pak Robi sampaikan, kapan lagi transaksi dan langsung mendapatkan cashback gitu ya, secara tidak langsung berarti teman-teman sudah mendapatkan keuntungan seperti itu. Kemudian kalau yang 1%, itu yang gold drip siapa ya? Ya, yang gold drip itu masih berlaku sampai tahun ini, masih ada. Gitu. Nah, jadi masih berjalan. 5% ketinggalan masih bisa dapat 1%. Tapi kalau udah ada 5%, jangan malu-malu ambil keputusan langsung gitu. Rezeki gak bakalan tunggu kita. Oke, Rezeki di depan kita muka langsung diambil. Nah, kalau misalnya udah ada yang pasti nih di depan muka kita, teman-teman, kenapa carinya yang belum pasti? Jadi langsung aja nih, buat yang tertinggal di program Payday Sale, teman-teman tertinggal gitu ya, lupa banget nih kalau ternyata Metal Go Plus lagi ada program ini. Teman-teman sekarang bisa manfaatkan program lainnya, itu ada di Gold Trips untuk cashback 1% gitu ya. Jadi bisa banget teman-teman langsung aja dicek di sosial medianya Metal Go Plus.
Oke, baik. Itu jadi ya teman-teman ya, sekali lagi saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua gitu ya. Jadi untuk cashback 1% itu memang seperti yang Pak Robi sampaikan itu tanpa batas atau unlimited teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa maksimalkan program yang sedang berjalan ini, yang saat ini sedang berjalan di Metal Go Plus ya. Karena kalau misalnya menunggu untuk payday sale mungkin nanti akan di tanggal 25 gitu ya. Jadi sambil nunggu teman-teman bisa memaksimalkan untuk yang program yang sedang berjalan. Baik, Pak Robi, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara ya, karena tidak terasa ternyata sudah 30 menit kita berbincang pada live streaming market update hari ini. Terima kasih banyak Pak Robi atas waktunya. Terima kasih Mbak Novi. Ya, sampai ketemu Terima lagi. kasih banyak juga untuk teman-teman semua yang sudah bergabung bersama dengan kita di Market Update Live hari ini. Terima kasih banyak. Jadi jangan lupa karena Market Update Live Metal News dengan Metal Go Plus, kita akan selalu memberikan informasi kepada teman-teman di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Jadi kita akan kembali lagi di live streaming selanjutnya di hari Jumat nanti. Baik Pak Robi, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Mbak Novi. juga. Ya, Untuk terima teman-teman kasih, Mbak semua, Novi. selamat siang dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Sampai jumpa.